Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rilnur dengan NIM 081811633018. Saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Sistem Informasi yang membahas tentang bisnis apa yang akan saya usulkan jika diberi modal awal sebesar 500 juta rupiah. Berikut adalah daftar isi dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah what atau apa usaha yang akan saya usulkan. Kemudian yang kedua adalah why atau mengapa usaha tersebut menjanjikan. Yang terakhir adalah how atau bagaimana gambaran kasar rencana pelaksanaan usaha tersebut. Yang pertama adalah what atau apakah usaha yang akan saya usulkan. Usaha yang saya usulkan adalah usaha tanaman hias. Merawat tanaman hias dapat menjadi solusi untuk menghabiskan waktu. Saat ini, minat pada tanaman hias juga meningkat, sehingga menjadikan tanaman hias sebagai prospek usaha yang cukup menjanjikan. Apakah usaha tanaman hias ini benar-benar menjanjikan? Untuk dalam negeri, dilansir dari berbagai sumber, penjualan tanaman hias pada masyarakat lokal mengalami peningkatan. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang juga membuat orang-orang menjadi work from home. Kemudian untuk prospek luar negerinya, ekspor tanaman hias juga mulai gencar dilakukan. Ini pun juga bersumber dari kementerian. Hal ini terjadi karena pasar tanaman hias di dunia bernilai cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Yang kedua adalah why. Mengapa usaha tersebut dapat saya katakan menjanjikan? Apa alasannya? Nah, untuk pasar global, tanaman hias diperkirakan akan tumbuh sekiranya 6,3% selama 5 tahun ke depan. Nilai pasar ini diperkirakan mencapai nilai 57,4 miliar US dollar pada tahun 2024. Nilai ini meningkat dari tahun 2019 yaitu 42,4 miliar US dollar. Cukup signifikan sehingga untuk ekspor tanaman hias cukup menjanjikan. Kemudian untuk pasar lokal, terdapat peningkatan pembelian tanaman hias di wilayah-wilayah di Indonesia, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Contohnya adalah di Surakarta. Tren work from home pada pandemi ini memberi dampak pada meningkatnya pembelian tanaman hias di Surakarta. Hal ini dibuktikan oleh sebuah artikel atau paper oleh Damayanti dan Susanti tahun 2021. Kemudian, sebanyak 714.682.178 total tangkai tanaman hias diproduksi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa produksinya juga sangat besar. Kemudian poin ketiga yaitu how. Bagaimana gambaran rencana pelaksanaan usaha tanaman hias ini? Saya sudah menyoroti beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi tanaman hias beserta kebutuhan perawatannya. Sumber daya sangat penting karena tanaman hias yang berkualitas juga dapat dijual dengan baik. Kemudian perawatannya pun juga perlu diperhatikan sangat baik. Kemudian untuk hal yang kedua adalah perizinan. Karena tanaman hias merupakan makhluk hidup, maka tanaman hias ini memiliki perizinan khusus untuk menghindari kecurangan maupun kerugian di antara pembeli dan penjual. Misalnya, tanaman hias tersebut apakah memiliki penyakit atau tidak. Kemudian terdapat beberapa izin lain, misalnya izin ekspor, izin untuk mendirikan badan hukum, dan lain-lain. Kemudian hal yang ketiga adalah tenaga kerja. Untuk memaksimalkan kinerja, maka perlu tim dan tenaga kerja yang tepat beserta ahli pada bidangnya. Hal ini juga untuk dilakukan karena mempertimbangkan saya sendiri tidak memiliki keahlian dalam tanaman hias. Kemudian yang terakhir adalah tempat. Tempat sangat penting karena usaha ini berhubungan dengan tanaman. Tanaman tidak bisa tumbuh di seluruh jenis tempat. Namun tempat usaha ini perlu memperhatikan jenis tanaman yang akan saya jual. Tempat ini juga tidak menutup kemungkinan untuk didirikan di dua tempat yang berbeda, misalkan dataran tinggi dan dataran rendah, karena mempertimbangkan jenis tanaman tadi. Kemudian untuk pembagian keuangannya, dari 500 juta rupiah tadi, kira-kira bagaimana pembagiannya berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi.
Untuk diagramnya sendiri ini kurang tepat, misalnya 10% namun diagramnya besar. Jadi untuk diagram mohon tidak terlalu diperhatikan, namun yang diperhatikan adalah angka persentase di sebelahnya. Yang pertama adalah perizinan. Perizinan mendapat bagian paling kecil yaitu 10%. Mengapa? Karena untuk awal saya rasa perizinan ini tidak perlu terlalu besar karena selaras dengan perkembangan usaha tersebut. Semakin besar usahanya, maka perizinannya nanti mungkin semakin rumit dan semakin banyak. Maka saya untuk saat ini menyisihkan sekitar 50 juta rupiah untuk perizinan. Kemudian untuk tempat mendapatkan modal awal yang paling besar dibandingkan hal-hal lain karena tempat sendiri ini sangat penting untuk awal pengembangan usaha tanaman seperti yang saya sebutkan tadi. Maka saya memberi bagian 40% atau sekitar 200 juta rupiah untuk tempat. Kemudian untuk tenaga kerja, pada awal usaha tenaga kerja yang diperlukan tidak terlalu banyak. Namun seperti yang saya sorot tadi, saya perlu tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Maka saya memberi sekitar 20% untuk tenaga kerja atau sekitar 100 juta rupiah. Ini termasuk gaji untuk beberapa, mungkin setahun atau beberapa bulan sebelum saya bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk sumber daya meliputi tanaman hias beserta perawatannya, saya pikir sumber daya merupakan hal kedua paling penting untuk memulai usaha ini. Maka saya memberi bagian cukup besar yaitu 30% atau sekitar 150 juta rupiah karena tanaman hias juga ada yang mahal karena dijualnya juga ada yang per tangkai sehingga satu tanaman itu sangat mahal. Kemudian untuk hal pengalaman, saya secara pribadi tidak memiliki pengalaman pada tanaman hias maupun ekspor. Namun saya dapat mencari tenaga kerja ahli untuk menangani bagian pembelian tanaman hias yang berkualitas dan untuk memberi saya pengalaman mengenai tanaman hias seiring waktu. Kemudian untuk ekspor, saya juga perlu belajar lebih untuk perizinan dan teknisnya, karena juga penting. Namun ini juga dapat mengikuti waktu. Jika saya belum siap, saya juga dapat membuka untuk penjualan lokal terlebih dahulu. Kemudian saya rasa juga pengembangan usaha termasuk proses belajar dalam mendapatkan pengalaman baru. Maka saya tidak perlu takut karena untuk pengembangan usaha saya rasa lebih penting potensi yang ada dalam pasar. Walaupun pengalaman juga penting, namun pengalaman dasar pun cukup dan saya dapat meningkatkan pengalaman-pengalaman tersebut seiring waktu. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata maupun salah ketikan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.